Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan presentasi tentang CSR pada perusahaan lokal dan multinasional di Indonesia, manfaat nyata atau sekadar formalitas. Untuk tujuan presentasi hari ini, menjelaskan makna CSR dari sudut pandang etika bisnis. CSR dari sudut pandang etika bisnis bukan sekedar kewajiban hukum atau alat pencitraan, tetapi merupakan komitmen moral perusahaan untuk menjalankan usahanya secara adil, bertanggung jawab, dan peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bertindak etis dengan memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar, melestarikan lingkungan hidup, dan menghargai hak-hak semua pemangku kepentingan. CSR yang etis bukan tentang apa yang diberikan, tetapi bagaimana dan mengapa perusahaan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan tempat ia beroperasi. Berikut adalah perbandingan CSR perusahaan lokal dan multinasional dari berbagai aspek, termasuk sudut pandang etika bisnis. Untuk pertama, dari sudut pandang skala dan cakupan. Untuk dari segi lokal, biasanya berskala kecil hingga menengah, berfokus pada komunitas sekitar operasional perusahaan. Kalau dari segi multinasional, berskala besar dan sering beroperasi di banyak wilayah dengan cakupan CSR nasional atau bahkan internasional. Yang kedua, tujuan motivasi. Kalau dari segi lokal, lebih didasari oleh empati sosial, net pemilik, dan hubungan emosional dengan masyarakat sekitar. Kalau dari segi multinasional, cenderung bagian dari strategi branding, kepatuhan standar global, dan manajemen reputasi. Untuk yang ketiga, struktur dan profesionalisme. Kalau dari segi lokal, CSR sering berjalan informal, belum memiliki sistem evaluasi dan pelaporan yang baik. Kalau dari segi multinasional, CSR dilaksanakan secara berstruktur dengan laporan keberlanjutan, indikator kerja, dan standar internasional seperti The 26 atau SDGs. Yang keempat, pendekatan etis. Dari segi lokal, berangkat dari nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian langsung kadang kurang. Dari segi lokal, bahkan dari nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian langsung kadang kurang terdokumentasi. Kalau dari segi multinasional, mengacu pada prinsip etika bisnis korporasi secara formal, tetapi kadang kehilangan konteks lokal atau kurang peka terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Yang kelima, contoh nyata. Kalau dari segi lokal, contohnya PT Sido Muncul mengadakan pengobatan gratis dan bantuan UMKM, fokus pada dampak langsung ke masyarakat sekitar. Kalau dari segi multinasional, contoh Unilever Indonesia, program edukasi cuci tangan, bank sampah, pelestarian lingkungan, tapi tetap dikritik karena isu limbah plastik. Untuk yang keenam, kritik umum. Kalau dari segi lokal, CSR bermanfaat tapi kurang berkelanjutan dan terukur. Kalau dari segi multinasional, CSR terukur tapi terkadang hanya sebagai formalitas atau pencitraan. Nah, untuk kesimpulannya, baik perusahaan lokal maupun multinasional punya kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan CSR. Dari sudut pandang etika bisnis, CSR akan bermakna jika dijalankan dengan niat tulus, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat, bukan sekedar pemenuhan kewajiban atau strategi pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep CSR dan etika bisnis. CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Etika bisnis, prinsip moral untuk bertindak adil dan bertanggung jawab. CSR yang etis sama dengan berorientasi pada keberlanjutan dan masyarakat. Jadi untuk kesimpulan adalah CSR bukan hanya sekedar kegiatan sosial perusahaan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dan lingkungan.
Jika dikaitkan dengan etika bisnis, CSR yang ideal adalah CSR yang dijalankan secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekedar pemenuhan kewajiban hukum atau pencitraan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSR perusahaan lokal, contohnya JNE Express. Contoh lain dari pelaksanaan CSR oleh perusahaan lokal di Indonesia dapat dilihat pada JNE Express, perusahaan jasa pengiriman yang cukup dikenal secara nasional. Beberapa program CSR yang mereka jalankan antara lain adalah pemberian beasiswa bagi anak-anak karyawan dan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM lokal. Program ini menunjukkan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan internal perusahaan serta kontribusi dalam mendorong ekonomi masyarakat sekitar. Dari sudut pandang etika bisnis, JNE menunjukkan loyalitas dan tanggung jawab sosial yang kuat terhadap komunitas internal maupun eksternal. Mereka tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan bisnis, tetapi juga turut membangun kapasitas sosial melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun demikian, pelaksanaan CSR ini masih belum sepenuhnya sistematis dan berstruktur, sehingga belum mencapai tingkat profesionalisme dan optimal dalam pelaporan dan evaluasi. Dampaknya, hal ini menjadi catatan penting untuk pengembangan CSR yang lebih terukur dan berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSR perusahaan multinasional. Contohnya Coca-Cola Amatil. Coca-Cola Amatil Indonesia menjalankan program CSR seperti water replenishment dan manajemen sampah. Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan, secara etis, program ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan. Namun, perusahaan juga menghadapi kritik atas penggunaan air tanah yang berlebihan, terutama di wilayah yang rawan krisis air. Meskipun Coca-Cola memiliki standar CSR yang tinggi secara global, pendekatannya tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Ke topik yang saya akan jelaskan selanjutnya, perbandingan lokal versus multinasional. Jika dibandingkan, perusahaan lokal biasanya menjalankan CSR dalam skala kecil dengan pendekatan yang lebih empatik dan personal karena kedekatannya langsung dengan masyarakat sekitar. Namun, program CSR mereka seringkali kurang terdokumentasi dan minim transparansi. Sementara itu, perusahaan multinasional cenderung melaksanakan CSR dalam skala besar dan lebih terstruktur dengan tujuan mendukung banding global mereka. CSR multinasional umumnya lebih formal dan transparan karena mengikuti standar laporan dan evaluasi yang kuat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dari segi manfaat atau formalitas. Dalam pelaksanaannya, CSR bisa menjadi bermanfaat atau sekedar formalitas, tergantung pada niat dan penerapannya. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, CSR dapat memberdayakan masyarakat, bersifat berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, jika hanya dijalankan untuk memenuhi kewajiban atau membangun citra, maka sifatnya menjadi seremonial, tanpa evaluasi dan cenderung pencitraan belaka. Salah satu contoh yang sering dikritik adalah Freeport Indonesia, di mana meskipun program CSR dijalankan, dampak negatif terhadap lingkungan tetap tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan etika di balik program tersebut. Dalam etika bisnis, ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk menilai kualitas CSR. Pertama adalah etika utilitarianisme, yang menekankan bahwa CSR seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Kedua, etika keadilan manfaat John Rawls, yang menekankan bahwa program CSR yang baik harus memprioritaskan terhadap yang paling rentan atau kurang beruntung terhadap masyarakat. Kedua, pendekatan ini membantu menilai apakah CSR dilakukan dengan integritas atau sekedar simbolik. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, sebagai kesimpulan, CSR hanya akan berdampak nyata jika dijalankan dengan dasar etika yang kuat,
Artinya, perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga benar-benar peduli terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. CSR yang etis tidak boleh sekedar simbolik atau seremonial, melainkan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan real masyarakat lokal, terutama mereka yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menyusun program CSR yang berbasis kebutuhan lokal, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta dilengkapi dengan proses evaluasi dan monitoring secara berkala. Dengan pendekatan ini, CSR dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa CSR bukan sekedar aktivitas promosi atau pencitraan. Jika dilakukan tanpa nilai-nilai etika, maka CSR hanyalah iklan terselubung yang tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat. Namun, ketika CSR dijalankan dengan dasar etika yang kuat, maka ia menjadi bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Seperti ungkapan yang relevan, CSR tanpa etika adalah iklan, CSR etika adalah kontribusi. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.